memperdalam iman percaya kita. Mulut dan lidahnya masih dilanjutkan lewat mimbar ini. Jadi luar biasa, inilah rahasia Kristus yang membuat kita bisa bersukacita di tengah duka cita. Ada banyak cerita tentang agama-agama lain, terutama agama-agama kafir. Bagaimana mereka menyakiti tubuhnya, melakukan berbagai hal karena kedukaan. Tapi bagi kita orang Kristen, kedukaan itu merupakan bagian dari satu sisi mata uang logam itu. Ada kemuliaan, tetapi juga ada harga yang harus dibayar sebagai pengikut Yesus. Jadi malam ini kepada Pak Kelly dan Ibu, lihat foto ini baik-baik, nanti simpan baik-baik, karena dia bilang gini, I am Berlin, I am Beryl, ya maaf, I am Beryl. Saya tidak apa-apa, saya sudah tenang karena saya punya Tuhan Yesus. Ini betapa pentingnya orang tua harus menanamkan Yesus di masa muda mereka, karena kita tidak tahu waktu. Bapak Ibu Saudara, dari dua bacaan yang kita sudah baca, baik bacaan penuntun di pertama itu dari Pengkhotbah, lalu bacaan intinya itu dari Mazmur 46, saya memberi tema buat kita yaitu jaminan yang kekal. Jaminan yang kekal. Kalau kita mulai dengan Pengkhotbah, jaminan kekal itu diperlukan karena apa? Ada 3 hal. Yang pertama, bahwa waktu atau hidup kita ini adalah kesempatan terbaik kita. Yang kedua, kesempatan yang diberikan itu terbatas. Lalu yang ketiga, yang terakhir, ada jaminan buat kita. Mari kita belajar, mulai dengan yang pertama adalah bahwa hidup kita ada waktu. Jadi, kalau kita baca di Pengkhotbah 3 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Lalu ayat 2 menyebutkan apa yang ada di dalam waktu itu. Dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Dan selanjutnya kalau lihat sampai dengan ayat 8 itu digunakan berulang-ulang kata waktu, dipakai terus waktu. Dan itu menjadi tema penting buat kita, bahwa ada waktu dalam hidup kita ini. Dan kata yang dipakai untuk kata masa itu adalah zaman. Zaman, ada zaman, ada waktu, ada Jadi ini artinya apa? Kita hidup dalam 2 waktu ini. Zaman bicara tentang waktu secara kronologi. Seperti sekarang kita ada di Januari, nanti Februari, dan seterusnya sampai selesai. Ini disebut dengan zaman. Ini disebut dengan kronologis dalam bahasa Perjanjian Baru. Jadi kita diberi waktu, diberi zaman, diberi kesempatan untuk hidup. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya kita harus menggunakan hidup itu. Paulus bicara di dalam Efesus pasal 5 ayat 15, 16, 17, khususnya ayat 16. Dia katakan begini, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Luar biasa, hari ini kita melihat bahwa kesempatan waktu yang diberikan untuk anak kekasih kita Beryl, Javier Reynand Simanjuntak adalah 5,5 tahun. Luar biasa. Dan sepertilah Beryl yang sudah percaya kepada Yesus.
Tidak usah khawatir dengan saya. Karena saya sudah punya juru selamat. Itulah yang membedakan kita dari semua yang lain. Boleh sibuk dengan apapun, dengar ini baik-baik orang tua. Sampaikan nama Yesus kepada anak itu sebelum dia tumbuh dewasa. Kebanyakan orang tua sibuk sekali, sehingga tidak punya waktu khusus untuk cerita dengan anaknya. Bahkan nama di atas segala nama itu harus disebut. Tahukah saudara, kemarin peristiwa kebakaran di Los Angeles itu, di California itu, dikatakan di sana dalam video-video dikatakan bahwa dalam pertemuan para artis internasional itu, para selebriti itu, mereka buat semacam penilaian. Disebutkan toko ini dia dapat angka sekian, toko ini dapat angka sekian, dan dalam daftar itu nama Yesus ada di daftar terakhir daripada tempat itu. Apakah ada yang pilih dia? Ternyata Yesus dapat 0. Luar biasa. Dan kelanjutannya itu, apa yang terjadi? Kita tidak mau kaitkan dengan apapun, tapi nama Yesus, nama di atas segala nama. Main-main dengan nama itu, lihat hasilnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam konteks kita sebagai orang Kristen, nama Yesus ini tidak boleh diganggu gugat oleh apapun teori modern apapun. Dengar di YouTube sekarang itu banyak orang mengatakan namanya begini, dia bukan ini, dia bukan ini. Sederhana saja. Anak Beryl ini percaya dia. Dia percaya dia sekolah di sekolah yang mengajarkan nama Yesus. Ibu gembala yang punya sekolah itu adalah teman saya. Kami sama-sama di persekutuan gereja-gereja sekota Jayapura. Itu salah satu PAUD yang luar biasa karena berdasarkan